Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahid Abdulaziz dengan NPM 062430701412, jurusan Teknik Komputer, Program Studi D3 Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum untuk mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer dengan materi membangun web server Apache dengan dukungan PHP, MySQL atau MariaDB, dan juga PHP MyAdmin. Pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan dua virtual machine, yaitu Linux Debian yang nantinya digunakan sebagai server, dan juga Linux Ubuntu yang nantinya digunakan sebagai klien. Nah, kita langsung aja ke praktikumnya. Jadi, di praktikum kali ini, kita akan membangun web server menggunakan Apache dan juga kita akan menginstal PHP, MariaDB, dan juga PHP MyAdmin sebagai pendukung dari web server tersebut. Nah, kita langsung saja ke praktikumnya. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi server, melakukan testing, dan juga melakukan beberapa hal untuk memastikan bahwa server tersebut berjalan dengan baik. Nah, kita langsung aja. Di sini aku udah punya dua virtual machine. Yang di sebelah kiri itu adalah Linux Debian dan di sebelah kanan itu adalah Linux Ubuntu. Gitu. Nah, dua virtual machine ini berjalan di atas Oracle VirtualBox dengan konfigurasi network yang pertama dari Linux Debian-nya. Linux Debian ini mempunyai dua network adapter. Yang pertama adalah NAT dan yang kedua adalah internal network. Kemudian Ubuntu itu punya satu network adapter, yaitu adalah internal network. Supaya apa? Supaya Linux Debian dan juga Linux Ubuntu-nya bisa di dalam satu jaringan yang sama. Nah, pada praktikum sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi bahwa Linux Debian ini juga sebagai DHCP server. Nah, nantinya kalau misalkan ada komputer yang terhubung dengan jaringan yang sama dengan Linux Debian, bisa mendapatkan IP otomatis melalui DHCP gitu. Kalau kita cek IP dari komputer servernya, kita cek IPA. Nah, di sini ada dua adapter, INP0S3 dan juga INP0S8. INP0S3 itu adalah NAT yang saya gunakan untuk terhubung ke internet, dan juga INP0S8 itu adalah internal network dengan IP 192.168.137.12. Nah, ini adalah IP dari servernya. Nah, di Debian atau di komputer klien itu juga terhubung dengan jaringan yang sama. Kalau kita coba cek IP dari komputer klien, itu dia mendapatkan IP 192.168.137.100. Nah, ini indikasi bahwa DHCP servernya berhasil dan ini sudah di jaringan yang sama. Untuk memastikan bahwa komputer klien bisa melakukan request atau bisa terhubung ke komputer server, kita akan coba ping ke IP komputer server 192.168.137.12. Nah, di sini komputer server memberikan respons reply untuk klien yang melakukan request. Artinya klien sudah terhubung ke komputer server. Nah, untuk melakukan konfigurasi membangun web server, kita perlu melakukan beberapa langkah dan juga melakukan instalasi beberapa package gitu. Nah, package yang harus kita install yang pertama adalah Apache Web Server. Nah, Apache Web Server ini sesuai namanya, yaitu sebagai web server dari server yang akan kita bangun gitu. Nah, kita akan install package-nya dengan nama Apache 2 menggunakan apt. Kita install seperti menginstal package biasa. Kita coba install apt install Apache 2, kemudian kita pakai flag min y untuk konfirmasi seluruh pertanyaannya.
Kita klik, terus kita tunggu sampai instalasinya selesai. Kita tunggu. Oke, di sini Apache-nya udah berhasil diinstal. Kalau kita mau cek apakah Apache-nya benar-benar udah keinstall dan berjalan, kita bisa cek dengan sebentar. Kita cek systemctl status Apache 2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk service Apache 2-nya udah aktif dan statusnya adalah running gitu. Artinya Apache kita udah benar-benar berjalan gitu. Nah, untuk memastikan apakah Apache 2-nya benar-benar jalan dan bisa diakses oleh klien, kita akan coba akses melalui browser di klien dengan mengakses IP dari komputer servernya. Kalau kita balik ke sini, kita coba buka browser di klien, terus kita akan akses IP dari servernya. IP dari server itu adalah 192.168.137.12. Kalau kita tes, tuh, dia muncul Apache Debian default page. Ini adalah page atau halaman yang otomatis dibuat oleh Apache ketika kita pertama kali install Apache gitu. Artinya, ini indikasi bahwa Apache udah jalan dan udah benar-benar keinstall di komputer server kita. Dengan indikasi bahwa klien bisa mengakses IP dari server dan menampilkan default page dari Apache tersebut. Gitu. Nah, kita lanjut. Kemudian kita akan melakukan instalasi PHP dan modul pendukung. Jadi pada basicnya, Apache itu hanya bisa menjalankan file-file statis gitu. Misalnya HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, untuk menjalankan PHP di Apache, kita perlu menginstal PHP-nya dan juga modul-modul pendukung agar PHP bisa berjalan di atas Apache gitu. Nah, ini ada beberapa package yang harus kita install. Yang pertama ada PHP itu sendiri, kemudian lib apache 2 mod PHP. Ini fungsinya untuk Apache bisa mengeksekusi file PHP, kemudian package PHP MySQL agar kita bisa berkomunikasi dengan MySQL atau MariaDB menggunakan PHP. Kita coba install, kita balik lagi ke server Debian-nya. Kita install apt install php, kemudian lib apache 2 minmod php, kemudian php MySQL. Kita pakai flag min-y biar konfirmasi semua. Kita enter, terus kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, di sini PHP dan juga modul-modul lainnya udah berhasil kita install. Kalau kita mau cek apakah benar-benar keinstall, kita bisa cek versi dari PHP-nya. Kita bisa cek versi PHP dengan perintah php minv. Nah, di sini udah muncul versi PHP-nya, yaitu 8.4.14, dan ini mengindikasikan bahwa PHP udah terinstall di server kita. Nah, kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu menguji PHP dengan file info.php. Nah, untuk memastikan bahwa PHP itu benar-benar bisa jalan di Apache kita akan coba bikin satu file PHP untuk menampilkan PHP info untuk memastikan bahwa PHP kita
bisa berjalan di atas Apache gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di klien yang muncul di sini ini adalah file HTML, teman-teman. Nah, letak file HTML-nya di mana? Itu ada di folder var www.html. Kalau kita coba list, sebentar, coba exit dulu, sebentar. Nah, posisi file-file HTML itu ada di folder var www terus HTML. Nah, kalau teman-teman pertama kali install itu akan otomatis muncul file index.html. Nah, index.html ini adalah file yang ditampilkan di klien pertama kali. Kalau kita coba nano, nah ini adalah file HTML yang ditampilkan di sini di Apache 2 Debian default page ini. Nah, kita akan coba cek apakah PHP kita berjalan dengan baik atau tidak di Apache. Kita bisa bikin satu file PHP, misalkan aku bakal bikin namanya adalah info.php. Nah, aku bakal isi file ini untuk menampilkan PHP info gitu. Aku coba bikin satu script simple, terus PHP info. Oke, kayak gini. Terus aku save. Kalau aku cat info.php, nah isinya kayak gitu. Nah, untuk aksesnya, akses file PHP info PHP gitu. Nah, ini kan kalau kita ke route itu satu IP-nya dia bakal akses index.html. Nah, untuk akses file lain kita akan kasih kayak gini slash terus nama filenya info.php. Kalau kita klik, nah ini udah memunculkan hasil dari script PHP info yang udah kita bikin tadi gitu. Artinya ini indikasi bahwa PHP udah bisa jalan di Apache server kita gitu. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, kalau tadi kita udah install PHP, kita akan install MariaDB gitu sebagai database-nya. Nah, kita akan coba install. Ini ada beberapa package yang harus kita install. Yang pertama itu adalah MariaDB server dan juga MariaDB client gitu. Kita coba balik lagi ke server. Kita coba install apt install MariaDB server dan juga MariaDB client. Oke. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, di sini MariaDB udah berhasil kita install. Kalau kita mau cek, kita bisa jalanin kayak gini. Sebentar. Kita bisa cek statusnya dengan systemctl status MariaDB. Nah, di sini udah berhasil MariaDB-nya jalan dan aktif gitu. Kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, untuk faktor benar. Untuk faktor keamanan, kita akan melakukan konfigurasi secure installation untuk melakukan beberapa konfigurasi supaya MariaDB kita aman gitu. Nah, kita bisa jalanin perintah MariaDB secure installation. Kita coba sebentar. Kita coba jalanin MariaDB secure installation. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau kita ikut modul, katanya masukin password root. Katanya kalau misalkan pertama kali itu passwordnya adalah di enter aja karena kosong. Nah, switch to Unix socket kita no and terus change the root password karena kita akan ganti root password kita jadi yes, jadi y. Nah, new password karena aku ikutin modul jadi kita kasih passwordnya ada db123 db123.
terus kasih lagi db123. Oke, terus ditanya nih, remove anonymous user. Kalau kita lihat modul, remove anonymous user, kita yes aja. Terus, sebentar. Disallow login remotely, kita yes. Terus, remove test database and access to it, kita yes. Dan juga reload privilege table now, kita yes. Oke, ini udah berhasil kita melakukan konfigurasi keamanan basicnya gitu. Kemudian kita akan coba login ke MariaDB-nya. Jadi caranya, karena MariaDB itu adalah basicnya adalah MySQL, kita pakai perintah MySQL min-u, kemudian username-nya root, kemudian min-p. Gitu. Terus kita enter. Masukin password yang udah kita set pas secure installation tadi, yaitu db123. Tuh, kita udah masuk ke MariaDB-nya. Kalau kita mau cek perintahnya, misalkan kita cek database apa aja yang ada, show databases, terus enter nih, udah bisa. Gitu. Kalau mau keluar, kita ketik exit aja. Oke, kita udah berhasil install MariaDB. Nah, selanjutnya, karena kita mau melakukan pengelolaan database itu tidak secara CLI, kita akan melakukan pengelolaan datanya melalui GUI, jadi kita pakai phpMyAdmin. Gitu. Nah, kita harus install dulu phpMyAdmin-nya. Kita coba sudo apt install phpMyAdmin terus kita enter. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Kayak gini nih, saya proses instalasi biasanya muncul konfigurasi, pilih web server Apache 2. Kita tunggu aja. Nanti bakal muncul kayak pertanyaan gitu. Kita tunggu. Nah, di sini itu muncul pertanyaan kita mau install phpMyAdmin untuk di web server mana. Kalau kita coba cek di modul, itu katanya pilih aja Apache 2, karena kita kan pakai Apache 2. Nah, untuk milihnya kita pakai space atau spasi, terus kita tab, arahkan ke tombol OK, terus kita enter. Dia akan lanjut install, nantinya akan ada pilihan yang lainnya. Kalau kita cek, dia bakal konfigurasi database dbconfig common, kita klik yes saja nantinya. Kita tunggu. Ini lumayan agak lama karena phpMyAdmin itu kompleks, dia service-nya banyak, jadi perlu waktu yang cukup lama buat installnya. Ini sebenarnya tergantung kecepatan mesin dan juga kecepatan internet. Nah, di sini udah muncul pop-up pertanyaan configure dbconfig common. Kalau di modul katanya kita yesin aja. Kita langsung enter aja. Enter. Dia bakal lanjut. Oh ya, ini. Provide password for PHP management together with the database server. Kita pakai password yang sama buat MariaDB tadi. Jadi db123. Terus kita enter. Lagi db123, kita enter, dia bakal lanjut install.
Nah, ini instalasinya selesai. Kalau kita mau coba cek apakah ini benar-benar udah keinstall, dengan cara kita akses phpMyAdmin di client dengan IP server /phpMyAdmin. Kalau kita balik ke client, ini kan IP server terus info PHP. Kita akses phpMyAdmin. phpMyAdmin terus kita enter. Kita tunggu. Tuh, udah muncul halaman phpMyAdmin. Kalau kita coba login, username kita pakai default yaitu root. Terus passwordnya kayak yang udah kita setting tadi yaitu db123. Terus kita enter. Tuh, ini udah masuk ke MariaDB-nya via phpMyAdmin gitu. Oke, artinya kita udah berhasil install phpMyAdmin-nya dan udah terintegrasi sama MySQL, MariaDB-nya gitu. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat database dan user sederhana untuk di database kita gitu. Jadi misalkan kita coba aja, kita ke MariaDB ke sini. Kita coba login kita coba side by side aja lah. Di sini kita coba akses MariaDB client-nya, MySQL min.u root min.p db123. Oke, di sini aku bakal bikin satu database namanya kayak yang kita samain aja, db_practicum. Jadi kita jalanin create database db practicum, terus enter. Dia berhasil. Terus kita bikin, kalau kita coba cek show databases, udah muncul db_practicum. Terus kita bakal bikin satu user yang nanti kita assign buat punya akses ke DB Practicum ini. Kita coba ikutin aja perintahnya, create user, terus namanya misalkan samain aja user web, terus mesinnya atau domainnya yaitu localhost, terus identified by, kita masukin passwordnya, kita samain aja web123 koma. Terus kita assign user web ini buat punya hak akses ke DB Practicum gitu. Kita grant all privileges kemana? Ke DB Practicum, ke semuanya, ke semua tabel di DB Practicum. Ke siapa? Ke user web dengan domain localhost, koma. Terus kita flash privileges. Terus kita exit. Sebentar. Exit. Oke. Kalau kita coba masuk menu, siapa namanya tadi? Web123. User web min.p web123. Oke, kita udah berhasil login pakai akun yang udah kita bikin tadi gitu. Kita coba exit lagi dulu. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu uji koneksi PHP ke database. Nah, untuk melakukan uji koneksi, kita perlu bikin satu file untuk dengan logic di dalamnya melakukan koneksi dari PHP ke MariaDB kita gitu. Jadi di sini katanya kita akan bikin satu file namanya koneksi dari PHP yang isinya adalah logic untuk melakukan koneksi ke MariaDB. Jadi kita coba bikin aja. Kita coba ikutin. Kita akan bikin namanya adalah koneksi.php. Terus kita akan bikin script PHP di sini. Kita ikuti aja. Kita perlu beberapa variabel di sini. Yang pertama host. Kita pakai localhost.
Ini adalah nama servernya. Kemudian user. Ini nama user atau username dari database kita, dari MariaDB. Karena kita udah bikin namanya user web, kita pakai user web kayak gini. Terus kita masukin passwordnya, passwordnya tadi adalah web 123. Terus nama database-nya DB. Kita tadi udah bikin namanya DB praktikum. Kita enter, kita titik koma. Terus kita bikin satu variabel namanya koneksi. Yang ini isinya adalah jalanin function MySQL connect dengan parameter host, kemudian user, kemudian pass, dan juga DB. Nah, ini adalah parameter dasar untuk melakukan koneksi ke MySQL menggunakan function MySQL. Kemudian kita akan melakukan pengecekan. Kalau misalkan koneksinya gagal, kita akan kasih tahu, kita akan tampilkan pesannya. Kalau misalkan kita koneksinya berhasil, kita juga kasih teks untuk menandakan bahwa koneksinya berhasil. Kita coba, kalau misalkan koneksinya itu inverse, maka kita akan matikan semua proses dengan function die. Kemudian kita kasih message-nya koneksi gagal. Kemudian kita kasih kayaknya semacam log gitu, connect error. Jadi dia akan nampilin error dari sistemnya gitu. Nah, ini kan udah kalau misalkan dia koneksinya gagal, udah langsung dimatiin semua sistem, terus nampilin message-nya. Nah, kalau misalkan nggak gagal, artinya kan pengecekan ini dilewatin dan langsung ke, kita coba echo, kita coba kasih tahu kalau misalkan koneksi ke database itu berhasil. Kita titik koma, terus kita save, terus kita pastikan bahwa filenya ada dan isinya itu aman. Kita coba cat koneksi.php. Oke, kayaknya udah berhasil. Kita akan coba cek di komputer klien. Kalau kita buka komputer klien, kita akan coba akses file koneksi.php tadi. Oke. Nah, ini kan IP-nya, jadi kita akan akses IP/koneksi.php /koneksi.php. Enter. Sebentar, kayaknya ada koneksi.php. Kayaknya ada beberapa error di sini. Kita cek koneksi.php. Kayaknya ada error kode deh. Kita coba cek koneksi PHP. Sebentar, aku coba cek. Hostnya localhost, user web, passnya web 123, DB praktikum, $koneksi, MySQL connect, host, user, pass, DB. Kalau misalkan tidak $connect, ini lupa. Kalau misalkan tidak $koneksi, dia ngedai koneksi gagal, terus tampilin MySQL errornya. Oke, kita coba save lagi. Kita coba akses lagi di klien, kita coba refresh. Tuh, udah muncul koneksi ke database berhasil. Ini menandakan bahwa PHP kita udah bisa terkoneksi ke MariaDB yang udah kita install. Oke. Baik, saya akan coba yang terakhir, saya akan mencoba mengerjakan tugas dari praktikum ini, yaitu menampilkan data mahasiswa. Jadi ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat database dengan nama db_mahasiswa dan sebuah tabel dengan nama t_mas dengan kolom name dengan tipe data varchar, nama, tipe data varchar, dan prodi tipe data varchar melalui php_myadmin. Kemudian tambahkan minimal 3 baris data, dan yang terakhir adalah membuat file dengan nama tampil_mas.php yang menampilkan data dari tabel MHS dalam bentuk tabel HTML. Nah, kita langsung aja bikin. Jadi yang pertama saya akan coba buat database dulu. Aku bakal coba
Oh ya, kemarin kan udah bikin. Coba aku hapus dulu sebentar. Sebentar. Hmm, Bentar. Oke. Oke, sekarang aku bakal coba bikin database dengan nama DB underscore mahasiswa. DB underscore mahasiswa. Terus aku bakal coba create. Terus ada tabel, kita bikin tabel dengan nama T underscore MHS. T underscore MHS. Terus aku bakal create. Oke. Nah, ini ada beberapa field yang perlu kita bikin. Name, nama, dan juga prodi. Kita masukin name, nama, dan juga prodi. Ini tipe datanya varchar semua. Terus aku bakal set name sebagai primary key. Oke, udah kita save. Oke, kita udah berhasil bikin tabel T underscore MHS. Soalnya aku bakal coba isi tabel ini dengan ya minimal 3 buah data gitu. Sebentar, aku bakal coba. Oke. Oke, selanjutnya Oke, di sini aku udah punya 3 buah data. Kalau kita cek, oke, di sini ada 3 buah data. Oke, sekarang kita udah berhasil bikin data dan udah dimasukin ke tabelnya. Oke, selanjutnya kita akan bikin satu file namanya tampil underscore MHS yang menampilkan data-data yang udah kita isi di dalam tabel tadi. Di Debian, aku bakal coba bikin satu file namanya tampil underscore mhs.php. Nah di sini, oh ya sebentar, karena kita kan perlu koneksi, perlu bikin koneksi ke database-nya, dan sedangkan kita udah punya file namanya koneksi.php buat bikin koneksinya. Jadi kayaknya aku bakal coba hapus dulu tampil underscore mhs-nya. Terus aku bakal coba copy aja file koneksi.php, cp koneksi.php menjadi namanya tampil underscore mhs.php. Oke, sekarang kalau kita download tampil MHS, itu isinya adalah sama kayak file di koneksi. Sekarang kita tinggal bikin tampilannya gitu. Nah, di bagian DB, karena kita pakai namanya DB underscore mahasiswa, ya kita pakai DB underscore mahasiswa. Oke. Nah, di sini user web, kita pakai user web aja dengan pas yang kayak yang tadi. Tapi setelah nanti kita coding
kita bakal coba kasih akses DB underscore mahasiswa ini ke user web, karena untuk sekarang user web itu belum punya akses ke DB underscore mahasiswa. Jadi kita lanjut aja dulu. Aku bakal coba bikin struktur HTML. Kolom yang pertama adalah name, kemudian kolom yang kedua adalah nama, terus kolom yang ketiga adalah prodi. Ini aku bakal coba bikin tabel body-nya. Nah, di sini saya akan bikin iterasi yang didapat datanya dari data yang kita ambil dari query ke MariaDB. Jadi aku bakal coba bikin satu PHP. Kemudian aku bakal coba bikin satu variabel yang isinya adalah query ke database. Misalkan kita kasih query, kita pakai function MySQL query dengan dua parameter. Yang pertama adalah variabel koneksi. Kemudian query-nya select bintang from, karena nama tabel kita adalah t_mhs, jadi t_mhs. Jadi kita bakal ambil semua data dari tabel tmhs. Terus kita bikin iterasinya pakai for each. Aku bakal tangkap variabel query, kita iterasi sebagai $data. Kemudian aku bakal coba bikin penutup dari iterasinya. Terus aku bakal coba bikin apa yang bakal diiterasikan. Kita coba bikin struktur tr, tr, terus nah td-nya itu kita akan ambil data dari hasil iterasi data gitu. Kita echo $data dengan key atau key-nya itu adalah name, kita ambil dari database. Terus kita samain semuanya. Nama, terus terakhir adalah prodi. Oke, udah selesai. Kalau kita coba cek, kita save dulu. Nah, kayak yang aku bilang tadi, karena user web itu belum punya akses ke DB mahasiswa, jadi kita perlu kasih akses. Kalau kita coba, sebentar, kita masuk ke MariaDB, MySQL min_u root min_p, db123. Terus aku bakal coba kasih akses. Kita coba lihat gimana cara kasih aksesnya. Sebentar. Nih, grant all privileges. Kita grant all privileges. Privileges ya. Privileges. Terus on nama tabel yang bakal kita kasih akses adalah db_mahasiswa. Kemudian semua tabel yang ada di db mahasiswa kita kasih ke siapa? Ke user web dengan domain localhost. Oke, query aman, kita flush privileges. Oke, exit. Kalau kita coba cek di Ubuntu-nya, kalau kita akses 192 terus IP, namanya tadi tampil
_mhs.php. Tuh, udah tampil. Tapi kita coba bikin outline dari tabel ya. Bakal coba nano, terus aku bakal coba kasih di tabel, kita kasih border dengan ketebalan 1. Kita save, terus kita refresh. Oke, ini udah tampil datanya, dan ini datanya udah diambil dari database MariaDB yang udah kita install dan udah kita isi datanya gitu. Oke, berarti tugas dari yang bagian F itu udah selesai. Oke, baik, begitulah cara untuk membangun web server Apache dengan dukungan PHP, MySQL, MariaDB, dan PHP-MyAdmin. Nah, langkah-langkah tersebut bisa dilihat di dokumentasi resmi dari masing-masing package atau bisa di searching di Google. Oke, mungkin segitu saja. Saya Wahid Abdul Aziz, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.